Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Kamis. Ini kita baru selesai nguras total dari pagi, baru selesai jam setengah 2 siang. Jadi berapa jam lah gue nggak tahu. Jadi kalau kemarin di sini masih ada rapi, masih banyak. Ini udah kosong sana. Jadi udah kita rapihin. Terus burayaknya kita susun di sini semua. Jadi gue akan update yang di sini. Jadi sekarang tinggal ada sekitar, kalau sebaris ini atas bawah itu ada 15. Jadi kalau ada 1, 2, 3, 4, jadi sekitar 60, tapi kurang 3. Jadi ada 57 bak atau 57 lubuk yang ada di Farm Galaxy Co Indonesia. Sisanya kemana? Sisanya udah pada diturunin ke bawah buat dibotolin. Ada juga yang kena seleksi alam, tapi ada juga yang udah disortir banyak banget, alhamdulillah. Nah, ini kita akan lihat dari pojok ini dulu nih. Jadi dari pojok ini ini deretan, ini HM semua. Jadi dari sini ke sini HM semua, tapi yang ini plakat. Ini plakat yang jenisnya Guardian. Ini udah proses mutasi nih. Ini udah proses mutasi dari base girl ke selo. Jadi base girlnya tinggal sedikit Jadi perbandingan base girlnya, kalau misalnya ditanya, ini perbandingan base girlnya berapa? Biasanya ada yang tanya. Nah, ini perbandingan base girlnya. Ini yang base girlnya 30%, yang jadi selonya 70%. Jadi kalian bisa lihat genetiknya udah enak atau belum. Kalau yang ini juga sama, kalian bisa lihat aja base girlnya ini sama 30% base girl, sisanya udah pada mutasi ke notol sama ke selo juga. Jadi ini jenisnya RGGB, ini crossingan dari Guardian sama Barongsai, genetik udah jadi. Ini juga sama, jadi kalau dilihat ini seloknya udah banyak banget yang notol. Ini belum disortir sama sekali karena masih kecil. Jadi tadi langsung kita kuras total. Base girlnya sedikit. Ini jenisnya apa? Ini jenisnya RGGM, Red Gold Galaxy Multicolor, crossingan ya. Jadi RGGM itu crossingan dari Multicolor sama Guardian kita crossing, dan ini hasilnya. Genetiknya kalau misalnya kalian tanya, lihat sendiri. Base girlnya sangat sedikit. Ini persentasenya bisa dibilang 80% jadi, 20%-nya reject. Tapi bisa dilihat aja ya, ini belum kita sortir sama sekali. Jadi alhamdulillah kalau genetik udah enak karena memang kita prosesnya bukan dari tahun ini tapi dari tahun kemarin. Kalau yang ini juga sama. Ini juga sama. Ini yang HM Ini yang HM multi. Kalau misalnya kalian tanya genetiknya gimana kalian bisa lihat ya. Yang notolnya udah pada jadi banyak. Ini satu lubuk belum kita kuras, belum kita sortir sama sekali. Masih nyampur sama base girl. Base girlnya bisa dibilang ini cuman 30%, yang jadinya 70% lebih. Jadi genetik juga sama, udah duduk. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya genetiknya, kalian bisa langsung lihat video ini karena kita bukan membagus-baguskan istilah kata, tapi memang sesuai dengan apa yang bisa kalian lihat secara langsung di video ini. Jadi kita juga apa adanya lah. Nah, yang bawah ini HMA. Ini yang HM maskot belum kita botolin. Ini ini female ini female semua, ada jantan paling 10% tapi kebanyakan betina semua karena jantannya udah kita botolin. Yang di bawah juga sama. Ini HM merah. Ini HM spread udah kita botolin jantannya, paling tinggal female semua ini belum kita botolin karena memang botolnya terbatas. Ini juga HM. Kalau yang HM kuning itu dia bukan indukan kuning tapi dia ini pecahan dari merah Jadi ada yang kuning kita udah banyak di bawah itu mau dibreed massal nantinya. Ini juga sama HM merah. Jadi yang bawah juga sama. Ini usia berapa? Ini masih 1 bulanan masih 1 bulanan, kemungkinan 1 bulan 2 mingguan atau 1 bulan 1 minggu karena masih kecil ini Ini jenisnya Barongsai, dia masih base girl. Jadi kalau jenis Barongsai sama dia base girl dulu nih. Jadi kalau nanti dari base girl sini bisa dilihat ya, ciri Barongsai itu kayak gimana. Kalian lihat kupingnya itu kayak Big Air. Ini bukan jenis Big Air ya, ini jenisnya Barongsai, tapi ini masih base girl semua. Jadi belum mutasi. Nanti dia mutasinya kemungkinan seminggu 2 minggu lagi Jadi pas umurnya 1 bulan setengah atau mendekati 2 bulan baru dia mutasi. Jadi sama prosesnya base girl dulu, mau jenis koi, mau jenis koi Guardian, FCCP, RGGM, RGGB, Barongsai, dia base girl dulu, dari base girl ke selo baru dia notol Ini juga sama. Ini masih base girlan semua, masih kecil-kecil. Ini jenis Barongsai juga Ada sebagian udah mutasi ke selo, tapi belum semua Jadi memang masih pada kecil-kecil. Ini juga masih base girl. Ini juga masih Barongsainya masih kecil masih base girl. Jadi memang
Yang ini udah notol karena dia size-nya lebih gede tuh, bisa dilihat ya, size-nya lebih besar. Yang ini udah 2 bulan, kalau yang ini masih sebulanan, jadi masih kecil. Kalau yang di sini ini masih kecil ini jenisnya RKC. Ini yang kita breeding waktu video terakhir kita upload, kalau nggak salah yang breeding 40 pasang Nah ini anakannya nih, ini baru kita pindahin ke sini karena memang biar cepat besar. Jadi alhamdulillah ini udah gede-gede, sepentol korek lah ini Tapi waktu kita pindahin banyak yang teler Ada juga yang meninggal, tapi ya nggak semua, tapi nggak apa-apa. Ini kita taruh di sini, belum dikasih ketapang Jadi nanti kita kasih ketapang dulu. Ini juga sama, masih mutasi. Ini masih kecil Jadi yang ini tuh umurnya masih 3 minggu. Jadi kalau misalnya kalian lihat video terakhir kita upload yang breeding 40 pasang, ini video 3 minggu yang lalu. Dan sekarang umurnya ini pas 3 minggu baru kita pindah ke sini Jadi sesuai dengan video. Jadi kalau kalian pengen lihat indukan-indukan RKC-nya, lihat langsung di konten kita ada. Yang ini juga sama. Ini jenis burayak HM multicolor. Ini yang deretan sini, yang dari sana kita ngebreed HM multicolor. Ada 8 lubuk yang jadi. Ini kita pindah ke sini semua. Ini juga sama. Ini masih burayak tuh. Jadi lubukan kita alhamdulillah ada, tapi masih kecil kita. Jadi gue mau ngebreed lagi, tapi ngebreednya nggak banyak indukannya lagi pada belum siap. Jadi kita mau ngebreed palingan cuman ada 3, 6, 15 pasang doang palingan. Jadi kita nanti sore mau ngebreed 15 pasang. Ini juga bak udah mulai kosong. Jadi memang kita harus ngebreed lagi karena stok kita kosong. Ini harusnya bisa muat lagi sampai ke sini. Terus ini juga muat harusnya sampai ke sana. Jadi kita baru ada 57 lubuk. 57 lubuk ini masih sedikit banget. Jadi terhitung bener-bener sedikit. Kita kekurangan stok indukan. Jadi di petani gue sekarang lagi ngebreed hampir 70 pasang lebih 70 pasang lebih lah di breeding sekarang. Udah jaga burayak alhamdulillah. Nanti setelah 70 pasang petani gue mau ngebreed lagi 100 pasang. Jadi memang gue permintaan itu butuh banyak ikan dari petani gue. Jadi makanya kenapa di sini ngebreed, karena di petani gue aja kekurangan ikan gue sendiri. Makanya kita ngebreed banyak biar maksimal. Jadi pentingnya kita punya rekanan petani itu pada saat kita kondisinya panennya masih lama, kita punya backupan dari petani rekanan. Jadi ketika petani gua panen besar, terus di sini juga panen, nanti bentrok dong. Nanti gimana cara jualnya? Gampang kita tinggal oper yang di sini ke seller gua, nanti yang petani itu gua yang ngejualin. Jadi kita juga siklusnya itu udah keatur jadi nggak, walaupun bentrok panenan, tapi kita tetap akan ngambil rutin ke petani. Jadi nggak ada istilah petani gua itu ikan panen nggak diambil sama gua, karena kita udah ngambil ke sama petani gua itu terhitung dari sekarang, terhitung dari rekanan petani sampai sekarang itu udah panen lebih dari 10.000 ekor Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih terus berjalan. Yang penting kuncinya kita bisa atur ritme proses panennya. Jadi ketika panen besar kita juga udah punya alur untuk cara pemasarannya. Jadi cara pemasarannya gimana? Cara pemasarannya itu kita bertahap prosesnya itu dari pengalaman juga. Kalau kalian baru merintis usaha, saran gua kalau misalnya mau merintis usaha, pilih satu dulu jangan langsung 2 ngerangkap. Kalau gua kan ngerangkapnya breeder seller. Kalau kalian baru mau mulai usaha, jangan langsung ngerangkap 2 breeder seller, tapi merangkap 1 jenis dulu Mau jadi seller atau mau jadi breeder, tentuin dulu. Kalau misalnya kalian udah tentuin jadi seller, kalian tinggal aja fokusin ke seller dulu. Kalau misalnya udah berjalan seiringnya waktu, itu kalian akan mendapatkan pengalaman untuk bisa menjadi seller yang baik. Dengan catatan kalian udah bisa udah bisa atur barang keluar, barang masuk. Maksudnya ketika kalian ikannya udah keluar 70%, 30%-nya itu udah ngendep, artinya modal kalian udah bisa kecabut, untungnya udah dapat, baru kalian bisa masukin ikan lagi. Tapi kalau misalnya baru 50% keluar, 50%-nya ada, jangan langsung ambil ikan karena itu pengalaman gue sendiri. Jadi kalau misalnya kalian mau usaha di ikan cupang, potensinya sangat besar dan tentunya cuannya juga gede banget di ikan cupang. Jadi tergantung kalian mau pilih jadi breeder atau seller, karena dua-duanya ini bisa mendapatkan cuan gede tapi tetap yang paling besar di seller. Tapi kalau misalnya kalian pengen merangkap jadi 2 seller dan breeder, cuannya lebih besar, tapi dengan catatan kalian harus bisa mengatur teknik pemasarannya dan juga main kualitas. Jangan sampai ketika kalian ngebreeding ikan cupang kualitas yang nggak diperhatikan, ikannya panen besar, kalian cuman main kuantitas aja, bingung nanti ngejualnya. Ketika bingung, kalian bakal beranggapan ikan cupang nggak laku, padahal kalian sendiri yang salah, mainnya cuma main kuantitas, nggak ada kualitasnya. Jadi ketika panen besar kalian menyalahkan ikan cupang nggak laku, padahal kalian sendiri yang tetap kekeh dengan pendirian kalian, pengen ngebreed ikan cupang yang banyak aja, nggak usah mikirin kualitas, yang penting laku. Nah ketika panen besar
kalian nggak laku, bingung kalian nanti ngejualnya. Nah itu banyak banget terjadi di stigma awam ya. Jadi jangan sampai kalian ngebreed itu nggak diperhatikan kualitasnya. Nah ini satu lubuk akan gue panen tapi masih kecil. Ini udah disortir nih, ini udah disortir, jadi nanti tinggal kita gedein aja. Jadi potensinya masih sangat besar. Jadi buat kalian yang pengen usaha di ikan cupang masih sangat besar. Yang penting kualitasnya diperhatikan dan juga tetap belajar ya untuk bisa lebih update lagi dan juga lebih berkembang lagi. Karena gue juga sama masih belajar. Kalau misalnya kalian pengen tahu untuk menjadi seller gimana, cara penjualannya gampang. Kalian tinggal lihat aja seller besar, cara penjualannya seperti apa, teknik marketingnya seperti apa. Kalian tiru, kalian inovasi, terus kalian praktek. Jadi jangan cuma kebanyakan mikir, tapi kita juga butuh praktek. Karena kalau kita kebanyakan mikir, kagak praktek, itu artinya tetap kita bakalan stuck di jalan. Tapi kalau misalnya kita juga misalnya langsung praktek tanpa adanya, kalau inovasi itu penting. Kalau inovasi itu dalam marketing itu penting banget. Jadi makanya gue sering bilang, kalau kalian pengen tahu cara pemasaran teknik marketing secara baik untuk ikan cupang, itu kalian tinggal lihat aja seller besar, cara penjualannya seperti apa. Kalian lihat, kalian amati, kalian ubah caranya sesuai dengan apa? Sesuai dengan fashion kalian, mengubahnya itu gimana. Yang penting kreatif. Habis itu kalian praktekin. Sama gue juga kayak gitu cara pemasarannya. Yang penting kalian konsisten, karena kunci konsisten itu bisa bertahan sampai sekarang. Contohnya kita konsisten di jenis koi, tapi kalau misalnya kita udah ngerasa aman, kita tinggal keluar dari zona nyaman, yaitu pindah ke jenis yang lainnya. Sekarang kita breednya FCCP merah kuning, koinya itu kita ada multicolor, ada guardian, ada barongsai, ada RGG dan lainnya. Terus ada jenis HM multicolor juga ada, HM merah, HM maskot juga ada. Sekarang kita ngerangkap cuman yang ada lagi pasaran aja. Jadi kita ngebreed di sini tuh bukan ikan yang kita breeding sesuai dengan kemauan kita, bukan. Tapi gua ngebreed itu sesuai dengan permintaan buyer. Jadi kalau ada video ini yang manfaat diambil, kalau nggak ada ya mohon maaf. Terima kasih banyak yang menonton. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.